Halo sahabat-sahabat Bang Ben. Sahabat-sahabat Bang Ben di seluruh Nusantara, kali ini Bang Ben sudah ada di kantor pusat yaitu DPP dari Yayasan Bata Merah. Nah, sahabat-sahabat Bang Ben di seluruh Nusantara, kali ini Bang Ben coba ngobrol-ngobrol langsung bersama ketua umumnya dari Bata Merah. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, bisa ada di kantor dari Bang Ben, bisa hadir di sini. Alhamdulillah Ketua. Alhamdulillah. Ini kalau Ketua, ini sahabat-sahabatnya Bang Ben nih yang ada di seluruh Nusantara ini pengen tahu Bata Merah ini didirikan sejak dari kapan ya? Ya, Bata Merah ini didirikan sudah berjalan 2 tahun ya. Lebih kurang 2 tahun. Itu seperti itu. Pencetus dari ini? Pencetus dari ini seperti kayak Kang Yusuf dulunya sebagai pendiri ya, dan juga teman-teman yang lain. Nah, yang dulunya juga ketua umum Bata Merah Kang Yusuf. Ini orangnya ada juga. Terus dengan berjalannya waktu selama kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun setengah. Nah, ini Kang Yusuf ini menarik saya untuk menggantikan beliau di posisi ketua umum Batara. Dan sekarang beliau di ketua yayasannya. Ketua yayasan dari Bata Merah Nusantara. Berarti ketua umum yang sekarang sini sudah menjabat kurang lebih 2 tahun ya, Ketua? Belum. Belum. 1 tahun. Berarti 1 tahun menjelang 2 tahun. 1 tahun berjalan. Oke. Dan sahabat-sahabat Bang Ben kan tadi sempat bertanya nih. Iya. Bata Merah ini kegiatannya apa sih Ketua? Iya. Bata Merah ini itu yayasan, nama yayasan Bata Merah Nusantara. Namun yayasan itu membagi beberapa divisi ya. Divisi ada LPKSM, ada Hablum Minana Center, dan ada divisi-divisi hukum. Dan sekarang ini telah dibentuk juga LSM-nya. LSM Bata Merah Nusantara. Yang maksud dan tujuannya adalah kami ini sebagai saya ketua umum LPKSM Bata Merah Nusantara ini untuk penyeimbang. Nah, di mana bahwa selama ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu terkait dengan perbankan. Nah, di situ ketika ada mungkin kredit kendaraan menunggak, itu sepihak ambil keputusan daripada pihak leasing itu untuk menarik ketika menunggak. Begitu. Menarik kendaraannya, menyita rumahnya. Ini menurut kami ini tidak adil. Betul. Nah, sehingga di sini kami merasa terpanggil untuk melakukan suatu pembelaan terhadap konsumen untuk tidak diperlakukan seperti ini. Seperti itu. Dan itu pun juga kami pada prinsipnya adalah tetap menginduk kepada perjalanan atau kita berjalan ini tidak lepas daripada mendukung program-program pemerintah, program-program TNI Polri. Nah, kita di sana andil di dalamnya. Begitu. Seperti itu. Nah, jadi tentu program kami ini di bidang lembaga perlindungan konsumen ini akan tetap kami lanjutkan. Akan terus dilanjutkan. Melakukan pembelaan terhadap konsumen yang tertindas. Yang merasa tertindas. Yang merasa tertindas dan diperlakukan tidak adil. Berarti keadilan-keadilan yang seperti orang awam yang di luar sana mungkin yang pernah diperlakukan tidak senonoh sama maaf katanya debt collector seperti itu. Iya, Ketua. Iya, betul. Begitu. Jadi buat sahabat-sahabat Bang Ben, jadi bisa kalau ada terjadi sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Ketua, bisa mungkin datang ke sini untuk meminta bantuannya. Gitu. Begitu ya Ketua ya. Jadi kami juga di sini membuat posko pengaduan masyarakat ketika ada perilaku seperti itu dari pihak-pihak leasing dan perbankan. Seperti itu. Begini lagi Ketua, dan Bata Merah ini sudah ada di mana saja nih?
Bata Merah Nusantara ini kami. Oh, namanya Bata Merah Nusantara. Berarti sudah ada di seluruh Indonesia ini kelihatannya. Ya, jadi kami ini sedang merintis untuk menciptakan bagaimana Bata Merah Nusantara ini kira-kira bisa se-Indonesia, secara nasional, se-Nusantara, agar ada di tiap kabupaten. Akan kami bentuk DPC-DPC di tiap kabupaten. Untuk saat ini, Ketua, Bata Merah sudah ada di mana saja ini? Bata Merah Nusantara ini sudah tingkatnya sudah nasional sebetulnya. Tingkat nasional. Ya. Nah, seperti kayak misalnya ini pusatnya, kalau yang lain pusatnya Jakarta. Tapi Bata Merah Nusantara ini pusatnya di Kabupaten Cirebon. Nah, itu. Nah, itu sudah di tetangga-tetangga kabupaten lain itu sudah ada DPC-DPC. Seperti kayak Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Karawang, Brebes, Tegal, Jawa Tengah. Itu semua sampai ke Jakarta sudah ada. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat Bang Ben sudah tahu semua, sudah mendengar langsung ya. Jadi Bata Merah Nusantara ini sudah ada di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Juga buat sahabat-sahabat Bang Ben ya, yang ada di luar pulau juga mungkin yang merasa hatinya terketuk ingin bergabung ke Bata Merah Nusantara mungkin bisa ya? Bisa, boleh. Boleh. Artinya di sini diperlukan hati nurani yang merasa ingin juga membantu atau membela anak bangsa yang merasa tertindas oleh sepihak. Yang seperti yang dijelaskan tadi. Seperti itu. Ayo kita bergabung semuanya. Jadi, untuk besarkan Bata Merah Nusantara. Boleh. Jadi buat sahabat-sahabat Bang Ben yang ada mungkin di Papua, di Sumatera, Palembang, Jambi, pokoknya se-Sumatera boleh ikut bergabung. Nanti dikoordinasikan bersama ketua umum yang bertempat di Kabupaten Cirebon. Oke. Mungkin bincang-bincang kita cukup segitu dulu aja, Ketua. Terima kasih ini atas kesempatannya. Semoga kesempatan ini bisa membawa berkah buat teman-teman semuanya. Amin. Sekali lagi nih, satu lagi nih. Misinya apa ini? Buat semua warga Indonesia ini. Misinya dari Bata Merah ini, Ketua. Tentu kami membawa misi bahwa anak bangsa Indonesia ini dengan adanya Bata Merah Nusantara, kita bisa bersatu untuk mencapai keadilan. Sudah dengar sendiri. Terima kasih buat sahabat-sahabat Bang Ben. Ketua, saya ucapkan terima kasih. Ketua, semoga sehat selalu ya. Sukses selalu menolong masyarakat Indonesia. Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum. Terima kasih ya buat sahabat-sahabat Bang Ben. Baik, sahabat Bang Ben Nusantara, yang kali ini malam hari ini kita akan talk show bersama dengan Dewan Suro dari Batara. Gimana sih, apa saja yang tentunya hari ini akan kita bongkar habis-habisan. Kenapa sih Batara itu ada di Kabupaten Cirebon bukan di Kabupaten? Apa sih alasannya Pak Dewan Suro bahwa Batara itu hadir dan didirikan dan ditempatkan di kabupaten? Oh gini, kebetulan kami berdomisili di Kabupaten Cirebon. Terus berawal dari terjadinya terbentuknya Bata Merah Nusantara ini, dari rekan-rekan awalnya yang tadi mungkin satu pemikiran sekitar waktu itu di tahun 2024 akhir, bukan, di 2025 akhir, 2025. Desember, ya, artinya kami dulu pernah berorganisasi di salah satu bendera komputer ya. Bukan komputer, ibarat satu bendera. Terus dari situ belajar dan sempat melejitlah itu bendera tersebut. Pada akhirnya ketika salah satu figur yang ditokohkan di bendera tersebut, salah satu bendera tersebut, beliau wafat, akhirnya terjadilah pergantian kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini yang diteruskan mungkin oleh saudaranya atau keluarganya itu tidak sesuai atau tidak sejalan sama beliau. Misi dan visinya sudah bubar, sudah sangat jauh, ibarat langit dan bumi jauh, sangat-sangat. Kalau beliau almarhum dulu pengen sebanyak-banyaknya anggota dan sebanyak-banyaknya saudara, beda dengan penerusnya. Pengen sedikit mungkin saking ngurus anggota terlalu banyak, mungkin pusing juga.
Dan makanya kami yang sepaham, kami yang pengen meneruskan, pengen banyaknya persaudaraan di kabupaten, khususnya di kabupaten dan pada umumnya di Nusantara ini. Makanya kami kumpul waktu itu sekitar tanggal 10 bulan 11 kami kumpul di Stadion 5. Artinya ada pola pikir begini, dan mereka saya tawarkan konsep dan menerima. Dan ketika menerima, baru saya akan adakan ketemuan yang kedua kalinya untuk membentuk sama mencari nama ini. Akhirnya saya ambil filosofi orang tua, maka terbentuklah, singkat cerita, terbentuklah Bata Merah Nusantara. Kenapa pakai bata merah? Bata merah ibaratnya kita ini bata merah, Bang Egar ini bata merah, dan kru juga bata merah, itu individu-individu. Ketika individu-individu disatukan dalam satu misi, maka terjadilah bangunan dan manfaat buat penghuninya, buat yang lainnya. Makanya mengokohkan. Sikupnya kemana, Pak Dewan? Ya sikupnya Nusantara gitu, Bang Egar. Berarti sekarang ini sudah terjalin beberapa Nusantara itu di mana saja? Untuk sikup sekarang baru sewilayah Jawa Barat. Kita belum keluar. Ada yang beda provinsi, masih dekat dengan wilayah Jawa Baratnya. Apa itu? Itu Brebes, Jawa Tengah. Berarti Jawa Tengah, Tegal, itu masih wilayah, itu sudah beda provinsi. Tapi di luar kota ada? Ada di wilayah Jawa Tengah ada. Jawa Tengah ada ya. Berarti apa sih target dari Batara ini untuk mengembangkan atau membesarkan nama Batara Nusantara itu supaya terjalin dan sesuai dengan ekspektasi dari Pak Dewan itu? Jadi gini, kalau kita lihat dari susunan dari logo ini, yang kami ini kan punya makna tersendiri, makna semua ini. Kenapa Bata Merah kami jadikan sebuah yayasan? Yayasan yang dimana terdapat ahunnya nomor sekian tahun 2024 itu bergerak di bidang hukum, spesifikasinya di bidang hukum. Nah, dari yayasan tersebut terlahirlah divisi-divisi nih. Mungkin di dalamnya ya. Di dalamnya. Yang tertua dari ini mungkin LPKSM nih. LPKSM, Bata Merah Nusantara ini divisi tertua. Ibarat anak, ini anak yang sulung. Dari anak sulung kemudian lahirlah ini HMC. Nih. Nah, kalau HMC ini di dalamnya apa aja? HMC jadi kegiatan sosial. Ketika bakti sosial, sunatan massal, bagi-bagi sembako juga ya? Ini. Jadi ketika Batara ada kegiatan sosial, bakti sosial, HMC lah yang di depan. Oh, gitu. Termasuk acara tawasulan ini HMC lah, ini kewajiban HMC. Apa HMC terpisah? Tidak. HMC dalam satu naungan, Yayasan Bata Merah Nusantara yang disingkat Batara gitu. Berarti di dalamnya itu ada beberapa faktor, antara LKPSM, berarti ada HMC, 4 divisi. Apa aja? Di sini ini LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Hablum Minas Center, yaitu yang disingkat HMC, dan LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dan LSM, Lembaga Sosial Kontrol Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ini. Jadi gimana sih cara untuk misalkan ada beberapa orang yang memang butuh bantuan dari Batara itu, harapannya kayak gimana? Harapannya untuk mereka-mereka yang memang butuh bantuan dari Batara itu harus ngubungin kemana dan sebagainya? Ya, sementara gimana caranya gitu? Mereka kadang-kadang pengen tahu nih. Jadi gini, ketika ada permasalahan, salah satu permasalahan, biasanya dulu waktu di divisi LPKSM nih, yang sekarang banyak berjalan, artinya dapat pengaduan dari konsumen, dari nasabah. Contoh gini, salah satunya ada wan prestasi dari pihak debitur mengajukan penangguhan untuk sementara waktu, kami bantu, biasanya begitu, Pak. Terus dari pihak perbankan juga ketika lagi terjadi kolaps sesaat, kami bantu untuk penundaan angsuran. Sama semuanya berjalan di bidang perlindungan konsumen. Semua berarti dengan cara mungkin mereka datang ke sini. Datang ke sini di kantor ini, di Jalan Swasembada ini.
di Majasem. Datang ke sini kita bedah kasus seperti apa problemnya, baru kita tindaki, kita bikin kuasa, kita tindak lanjuti. Gitu. Intinya kebanyakan semuanya kita cari solusi. Kami menengahi antara pengusaha dan pihak konsumen gitu. Di situ kami hadir. Apa sih Pak Dewan kesulitan ketika Batara Nusantara ini membentuk 4 divisi, menjadikan satu pola pikir yang punya masing-masing punya kepala dan pemikiran beda menjadi satu kesatuan? Apa sih yang membuat Pak Dewan tips-tipsnya buat pemirsa semua yang di luar? Jadi gini, kalau bicara tadi kesulitan sangat sulit ini. Berbagai macam karakter orang dijadikan satu dalam yayasan Batara, dan inilah divisi-divisi untuk memisahkan, oh ini potensinya di sini, oh ini potensi si A di sini. Memilah ya. Memilah. Berarti tapi tetap mereka dalam satu naungan Yayasan Bata Merah Nusantara gitu loh. Jadi pasti satu naungan lah ya artinya. Pokoknya gini, semua, tidak hanya konsumen. Untuk saat ini kami bergerak di bakti sosialnya juga, terus untuk perlindungan, untuk pendampingan hukum ketika berproses di kepolisian kami siap, dan juga ada kami LBH-nya. Terus gitu. Ada kabar burung dari luaran sana bahwa Batara itu sesaat lagi akan membentuk koperasi atau ada cita-cita? Ada. Dari dulu itu konsep udah ada. Cuma kami juga bertahap lah. Yang namanya cita-cita keinginan itu kami juga harus beriring dengan kemampuan. Ketika sudah ada ahlinya dalam bidang itu, kami akan terapkan gitu. Bentuk juga ya? Ya, akan dibentuk. Sebut kayak koperasi UMKM akan kami bentuk. Sementara kami belum dengan 4 sayap ini, divisi ini, ya mudah-mudahan ini bisa kepantau dan bisa melebar ke divisi lainnya gitu. Artinya punya harapan apa sih untuk Batara ini, Pak Dewan Suro? Ya, kami hadir di Cirebon khususnya dan pada umumnya di Indonesia ini, di Nusantara ini, kami hadir siap membantu masyarakat yang membutuhkan. Intinya poinnya itu. Makanya adanya pelebaran masyarakat yang memang pada umumnya nggak paham dengan hukum, kami akan bantu untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Kami sosialisasi juga hukum. Oke, terima kasih Pak Dewan, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Bang Egar. Baik, terima kasih tentunya pemirsa yang di luar sana, tentunya tetap stay di Bang Ben Channel. Tentunya spesial buat Bang Ben Nusantara yang hadir kali ini. Saya Egar Aura, pamit undur diri harapan Anda. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat-sahabat Bang Ben. Jangan lupa subscribe ya.